Saya akan sedikit jelaskan bahwa hari ini yang akan dijelaskan adalah alur pengadaan barang, permintaan barang, pengadaan, penerimaan barang sampai ke keuangan. Jadi hari ini mungkin komplit satu siklus. Seperti biasa, kalau memang ada yang masih kurang, langsung saja di-interrupt atau diinstruksi dari Dr. Salim supaya bisa clear masalahnya, supaya tidak berlarut-larut. Karena kemarin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami bisa jawab. Minta tolong dibuka di forum ini kembali supaya lebih jelas, ya. Terus untuk komputer-komputer yang sudah terinstal mungkin bisa dicoba-coba. Mungkin hari ini juga akan disebar user atau akunnya masing-masing. Tapi itu pun nanti diinfokan kembali pada saat migrasi ke Kansa di tanggal 1. Ya. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Dr. Salim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman dari Rumah Sakit Unhas. Oke, seperti yang dijelaskan sama Pak Amir pembawa acara, kita alurnya berarti dari permintaan permintaan medis berarti ya. Ini kan farmasi, berarti dari permintaan medis sampai dengan nanti pembayarannya. Oke, dari yang kemarin yang dijelaskan sebelumnya, kan sebelum ini kan pernah sosialisasi juga ya. Ada yang ditanyakan nggak? Masih bingung apa gimana? Kalau bingungnya bingung di mananya? Apa diulang lagi? Ya, ulang lagi. Oke. Oke. Ini silahkan di login kan. Loginnya itu ID adminnya itu admin. Passwordnya itu SIMRS. Oke. Nah, untuk farmasi, belum kebuka ya. Coba nunggu dibuka dulu. Boleh. Oke, udah. Jadi dasar untuk farmasi mengajukan pengajuan itu nanti dari menu ini sebenarnya, menu darurat stok. Oke, dari darurat stok. Ini nanti darurat stok ini muncul obat-obat yang sudah mencapai stok minimal. Ya, ini di refresh. Oke, nah ini ya. Ini sudah mencapai stok minimal yang harus dipesan. Nah, stok minimalnya itu di setnya di mana? Di setnya itu nanti di master obat, alkes dan BHP. Jadi pada saat teman-teman farmasi membuat master obat, ini ya, obat, alkes dan BHP nggak muncul. Coba ke menu. Nah, ini kan diklik menu ya, klik menu seperti ini. Terus ada logo kaca pembesar, diklik. Itu yang samping kanan. Nah, ketik obat. Nah, yang ini ya. Lalu diklik obat, alkes dan BHP. Oke. Nah, ini ada ini nih, tanda panah ke bawah input data. Nah, ini obat-obatannya, misalkan AB Fast nih ya, AB Fast. Di sini stok minimal barangnya 0. Jadi nanti setiap obat itu di master obat ini dilihat
stok minimalnya. Misalnya AB Fast ini saat kita harus pesan lagi itu kondisinya berapa? Ini satuannya berarti satuan kecil. Misalkan saat sudah tercapai 1000 tablet, kita harus memesan lagi. Berarti ini di set 1000. Kalau yang fast moving berarti ya. Kalau yang slow moving sih obat-obat yang jarang dipakai ya mungkin stok minimalnya bisa lebih sedikit lagi. Tuh ya. Contoh misalkan yang slow moving itu mungkin kayak anti bisa ular gitu ya. Jarang dipakai itu ya. Kalau kayak ATS atau kan mungkin sering dipakai itu berarti lebih tinggi ininya. Silahkan disesuaikan. Nah, misalkan ini 1000 nih. Kalau sudah mengedit seperti ini, menyimpannya klik ganti. Oke. Nah, kalau sudah di set di sini, nanti di darurat stok sesuai set minimalnya. Jadi yang akan muncul itu kalau misalkan AB Fast sudah mencapai 1000, jadi nanti di darurat stok akan muncul obat tersebut sudah mencapai stok minimal. Nah, ini ya. Oh, loading. Oke. Nah, ini stok minimal ini yang di darurat stok ini adalah mendata keseluruhan stok obat yang ada di rumah sakit. Jadi tidak per depo. Contoh misalnya oke, ini 0 semua ya. Nah, contoh misalnya Aboket nih ya. Aboket ini di set stok minimalnya 0, saat ini 0. Jadi memang di sini. Nah, ini dasarnya nanti yang harus dibuat pengajuan. Oke, dari sini masuk ke menu pengajuan obat dan BHP. Pengajuan obat dan BHP di sini. Bisa dicoba? Ini bagian keuangan. Oh, bagian keuangan. Oke. Apa Mas? Oke. Nah, ini ya. Oke, nanti yang mengajukannya siapa pegawainya? Silahkan diklik logo klipnya. Dipilih petugasnya. Terus kaca pembesarnya diklik. Nah, silahkan dimasukkan. Misalnya AB Fast 10 bungkus gitu ya. Akaran injeksinya 100. Nanti bisa di keyword juga di sini. Misalnya alko. Nah, ini ya. Oke. Kalau ada keterangan silahkan kasih keterangannya. Tinggal disimpan. Yes. Oke. Seperti itu pengajuan. Nah, untuk keuangan nanti dilihatnya tetap di menu pengajuan. Buka lagi menu pengajuan obat dan BHP. Lalu klik cari. Nah, ini ya. Klik cari. Nah, lalu diklik di tanggal pengajuannya. Kalau misalkan memang pengajuannya bukan hari ini, misalkan kemarin, ya ini tinggal dipundurin aja tanggalnya. Misalnya kita mau lihat pengajuan dari tanggal 19. Nah, ya, ternyata baru ada satu yang hari ini. Diklik, klik kanan. Apakah disetujui, apakah ditolak. Oh, ini pegawainya berarti ini ya. Disetujui. Oke, dari sini sesudah disetujui nanti akan masuk ke menu SP, surat pesanan. Nanti pilih suppliernya. Terus pilih petugasnya. Nah, ini nanti tinggal dicetak SP-nya. Ini ada menu cetak. Apotekernya dipilih.
Ini belum masuk semua pegawainya ya. Terus bagian keuangan saya random aja, silahkan nanti disesuaikan dengan siapa bagian keuangannya, lalu klik cetak. Nah seperti ini nanti tinggal dicetak untuk ke suppliernya. Oke, sesudah ini tinggal disimpan. Yes. Oke, barang sudah dipesan ke supplier, terus misalkan dalam beberapa waktu, seminggu kemudian datang, kita lihatnya di menu mana, kita buka menu SP lagi. Jadi nanti barang masuk ke mana? Ke gudang berarti ya. Menu surat pemesanan. Surat pemesanan obat dan BHP. Klik cari. Oke. Nah, ini cari barangnya, nomor SP-nya yang mana. Kalau misalkan memang bukan hari ini, pasti ini mundur ya. Ini pundurin tanggalnya. Saya coba pundurkan misalkan dari tanggal 1. Oke, ternyata cuma ini. Diklik, klik kanan, sudah datang. Nah, oke ya. Dari sini nanti tanggal datangnya, misalnya tanggal datangnya tanggal hari ini, tanggal fakturnya tanggal berapa nih, ini rubah sesuai tanggal faktur. Terus tanggal jatuh tempo, misalkan jatuh temponya 1 bulan kemudian, tanggal 28 bulan 1 2023. Terus ini petugasnya, petugas gudangnya berarti kok admin radiologi ya, ini aja. Terus lokasinya, nah barang tersebut mau masuk ke mana? Masuk ke gudang berarti. Gudang farmasi. Oke. Nah, pada saat datang dilihat barangnya. Kita pesan 10 bungkus, apakah benar 10 bungkus? Kalau ternyata kurang ya sesuaikan, misalkan ini jadi 5 ya. Terus kadaluarsanya, misal kadaluarsanya 2027. Harganya juga. Nah, harganya ini berarti nanti harganya harga satuan besarnya. Jadi nanti di farmasi selain stok minimal barang, dibuat juga master obatnya, satuan besarnya apa, satuan kecilnya apa. Satuan besar itu berguna pada saat penerimaan barang. Contoh paracetamol, satuan besarnya itu pada saat datang itu box kan. Satu box itu nanti satuan kecilnya apa, tablet. Satu box itu isi berapa? Isi 100. Nah, itu nanti di set. Cuma nanti habis ini ya. Oke. Nah, ini nanti ini harga persatuan besarnya, ini satuan belinya. Kalau ada perubahan harga, silahkan disesuaikan. Oke. Terus nanti ada diskon atau enggak? Diskonnya diskon per ini ya, per obat ya. Kalau misalkan ada diskon katakanlah 10%, berarti dimasukkan di sini 10%-nya. Geser pakai tanda panah ke kanan. Atau diskonnya bukan persentase tapi langsung nominal. Langsung diisi di sini saja nominalnya. Misalnya diskonnya 300.000. Oke. Terus nomor base-nya juga diisi. Nomor base-nya berapa? Oke ya. Nah, ini ada kolom G. G ini artinya ganti. Kalau misalkan ternyata ini kan harga di awal, ini kan harga yang sebelumnya. Kalau ternyata harga sebelumnya lebih rendah daripada harga sekarang, kebijakannya seperti apa? Apakah harga jualnya juga jadi berubah atau tidak? Kalau harga jualnya berubah, berarti ini ada kolom G. Kolom G-nya dicentang. G itu artinya ganti. Nah, kalau muncul seperti ini aplikasinya ngecek ke pengaturan harga. Berarti ini belum dimasukkan ke pengaturannya. Jadi kita harus ngeset dulu, misalnya marginnya 30% dari harga beli. Jadi pada saat di menu setting itu diisi, di sini pada saat diklik dia akan tidak akan muncul seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini nanti pajak 11%, lalu tinggal disimpan. Yes. Oke, seperti itu. Nah, untuk satuan besarnya saya balik lagi ke master obat.
Oke, yang ini kayak AB Fast. AB Fast ini misalnya satuan besarnya itu, satuan belinya itu box. Satuan kecilnya itu ampul ya. Satu box itu isi berapa? Misalnya isi 10. Nah, ini kapasitas itu apa? Yang ini. Yang 10 mg. Komposisinya berarti ya kayak paracetamol 500 mg berarti komposisinya di sini kapasitasnya diisi 100. Kalau satu box isi 100 berarti ini satuannya box isinya 100. Jadi nanti pada saat penerimaan tadi, pada saat belinya box disimpan masuk ke gudang, dia akan terkonversi jadi satuan terkecil. Akhirnya nanti stok di gudang akan bertambah. Oke, ini tinggal diganti saja. Oke, seperti itu. Nah, nanti untuk pembayarannya ya, bentar ya. Kita lihat jurnalnya dulu. Jurnal. Nah, dari sini tadi kita memasukkan penerimaan barang. Jadi nanti di nilai persediaan ini bertambah nominal segini. Terus tadi ada PPN 11%. Terus jadi utang barang medis dan BHP senilai segini. Oke. Nah, untuk pembayarannya, jadi nanti ada dua cara. Yang pertama, kita lihat dari penerimaan obat dan BHP, klik cari. Nah, ini ya. Misalnya kita mau filter berdasarkan tanggal faktur ya. Contoh misalnya sebulan yang lalu lah, dari tanggal 28 bulan 11 sampai tanggal 1 gitu ya. Ada nggak coba? Oke, nggak ada ya. Kalau misalkan sebulan gitu ya. Nah, ini kalau yang di sini di menu penerimaan ini bisa bayarnya dengan cara seperti ini, diklik kanan, bayar tagihan. Nah, ini kan tagihannya 19.277. Masukin aja nominalnya. Oke, ini petugasnya. Ya, keterangan lunas. Terus akun bayarnya pakai apa? Apakah bayar cash? Apa lewat transfer? Contoh misalkan bayar cash, nanti nomor buktinya berapa? Bisa 1 2 3, lalu klik simpan. Nah, ini kalau per faktur ya, per faktur, atau nanti pembayarannya tidak sekaligus. Misalnya pembayarannya berapa termin gitu ya. Ada lagi nanti di menu utang obat dan BHP. Kalau utang obat dan BHP itu nanti bisa beberapa faktur yang dibayar per suppliernya, per vendornya. Utang obat, hutang ya, hutang obat dan BHP. Nah, ini nanti bisa kita filter nih. Misalkan biasanya sih kalau misalkan sekarang hari Rabu nih, misal hari Senin lah, hari Senin pembayaran itu hari Jumat, berarti bagian keuangan sudah menyiapkan untuk pembayaran hari Jumat ini. Berarti nanti dilihat yang tanggal jatuh temponya, yang dari tanggal 26 sampai tanggal 30. Nah, ini nanti bisa di refresh, ada nggak hutangnya di sini. Oke. Kita coba masukkan lagi. Misalkan ada penerimaan barang, supaya muncul di menu tadi.
hutang, obat, dan BHP. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti kita bisa filter nih, filter misalkan per supplier, kita filter dari sini, misal MBS. Nah, kalau ini ada beberapa tinggal dicentang saja. Centang, misalkan ada 10, terus nanti bayarnya pakai apa, lalu nanti tinggal disimpan. Misal lunas. Katakan transfer bank gitu ya. Transfer bank kan satu resi gitu, satu slip, nanti nomor slipnya berapa, lalu tinggal disimpan, bayar. Nah, seperti itu. Kita lihat jurnalnya. Nah, ini ya. Jurnalnya tadi yang utang obat itu kan yang ini nih ya, 19.277.453 awalnya dikredit, pada saat pembayaran di debit. Ya. Terus uangnya dari mana ngambilnya tadi? Dari kas bendahara. Berarti ada pengeluaran di kas bendahara, posisinya di kredit. Sama seperti yang bawahnya, ini tadi pada saat kita penerimaan barang senilai ini 1918 dengan PPN 211 dan totalnya segini. Ini berarti jadi utang ya. Terus ini kita bayar lagi. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ya. Ada yang bertanya. Terima kasih dok. Mm. Saya Mawar dari farmasi. Yang ingin saya tanyakan yang pertama itu mengenai minimal stok. Minimal stok ini kan kita isi per item barang. Minimal stok diisi per item barang. Dan apakah ada warning ketika stok kita, misalnya tadi kita isi minimalnya 1000, ketika kita berada di posisi 1001, apa ada warning nanti ketika kita input keluar lagi satu, nanti warningnya ke mana? Oh, oke. Jadi pada saat input resep gitu ya. Kalau dia warning langsung stok sudah mencapai stok minimal sih tidak ada. Jadi tetap kita harus lihat dari darurat stok. Tapi kalau pada saat input resep itu nanti kelihatan stoknya. Coba ya kita simulasikan. Nah, ini ya input resep. Oh, ini udah lumayan banyak nih obatnya. Nah, ini misalkan Abevas nih. Nah, di sini ada stoknya. Stok 1070. Kalau misalkan dokternya katakanlah meresepkannya 2000 gitu ya. Nah, akan seperti ini. Maaf, stok tidak mencukupi. Jadi nanti inputan di sini akan di cross check dengan yang di sebelah kanan ini. Oke. Untuk warning, apakah ada warning, oh ini harus dipesan lagi gitu ya, itu tetap nanti dilihatnya dari menu darurat stok. Jadi mungkin nanti ada semacam SOP gitu ya, apakah misalkan setiap hari apa tim farmasi mengecek kondisi obat-obat yang sudah mencapai darurat stok. Kenapa dibuat seperti ini? Supaya tidak membebani sistem. Soalnya kalau misalkan kita buat otomatis, contoh ini stok obat ini tahu-tahu mau mencapai stok minimal gitu ya, tahu muncul warning, itu biasa narik data. Nanti kasihan di pelayanan jadi terganggu. Jadi akhirnya dibuat manual seperti ini supaya memang pelayanan tetap jalan, terus kebutuhan tetap terpenuhi. Jadi mungkin nanti ada tim yang pengajuan barang siapa nih dari farmasi mengecek setiap berapa hari sekali, seminggu sekali atau berapa hari sekali. Nah, itu nanti dari situ aja. Itu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu mengenai perencanaan. Tadi kan belum ada perencanaan yang secara reguler. Ini masih melalui darurat stok. Perencanaan reguler itu kan kita buatnya per tahun, kemudian nanti diturunkan per triwulan. Apakah di aplikasi ini mengakomodir perencanaan kita setahun itu apa? Kemudian kita mau evaluasi per triwulannya, sudah berapa banyak yang dari kita rencanakan ini kita realisasikan. Oke, berarti itu
Dilihat dari pengeluaran ya berarti ya, dari obat yang keluar dari farmasi gitu ya, jumlahnya berapa gitu. Maksudnya ini dari perencanaan. Perencanaan di awal tahun kan kita bikin perencanaan, kita susun untuk pemakaian kita setahun ini kira-kira berapa. Misalnya kita di perencanaannya 1.000, tetapi 1.000 ini kan kita menggunakan selama setahun. Jadi per triwulan ini misalnya kita mau adakan triwulan pertama ini misalnya 100 dulu. Nanti ada pemecahannya nggak di aplikasi ini? Kalau yang seperti itu sih belum ada. Paling nanti ngambil dari, misal Hansa sudah jalan 1 bulan ya, lihatnya sih dari item yang keluar dari farmasi sih. Nanti ada menu namanya, kalau ke pasien itu namanya beri obat. Kalau penjualan dari farmasi itu penjualan, nanti di sini ada menu ringkasan. Nah ini ya menu ringkasan. Dari sini misalkan kita mau merencanakan obat yang sebulan kemudian. Nah berarti dasarnya apa? Dasarnya berarti pengeluaran obat bulan ini. Kira-kira obat apa aja yang sering dikeluarkan. Nah ini ada ringkasan beri obat dan BHP. Nah ini kita bisa pundurkan tanggalnya. Misalnya dari tanggal 1 ya. Nah seperti ini. Coba saya pundurnya 1 tahun aja ya. Oke, kok nggak ada? Emang karena dikosongin. Bentar, pakai data ini aja. Data contoh aja di sini. Nah, seperti ini. Paling ini nanti bisa dijadikan dasar. Misalkan kita mau buat perencanaan buat tahun depan. Katakan Hansanya sudah jalan 1 tahun ini. Nah ini nanti tinggal di filter aja. Misalnya dari tanggal 1 bulan 1 sampai hari ini. Nah seperti ini ya. ABFAS jumlahnya 24 yang diberikan kepada pasien tahun ini. Nah sama seperti yang lainnya. Nah ini dari sini bisa dijadikan dasar. Terus nanti ada farmasi itu selain beri obat ada penjualan obat bebas, ringkasan penjualan. Coba ya, penjualan. Nah ini ya ringkasan penjualan obat dan BHP. Oke. Terus ada juga namanya obat tidak bergerak. Ini obat-obat yang jarang dikeluarkan. Bergerak. Nah, obat Alkes BHP tidak bergerak. Nah, ini nanti bisa difilter 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Coba yang 6 bulan. Nah, ini. Ya, seperti itu, Mbak. Maksudnya ketika data ini sudah diolah, kita sudah tahu kuantitinya 1.000 yang kita mau pakai. Yang mau direncanakan nanti inputnya kemana perencanaannya? Kalau menu perencanaannya belum ada. Jadi tetap nanti ya dimasukkan ke Excel biasa. Dia memang belum masuk ke situ. Berarti perencanaannya kami olah di luar, kemudian ketika mau meminta baru diinput ke aplikasi. Iya, pengajuan berarti. Nah, kalau kami misalnya memasukkan pengajuan ini gelondongan, nah ada 100 item barang.
dari 100 item barang ini kan nanti terpecah jadi beberapa distributor. Nah, apakah tadi ketika sudah ada item barangnya yang diminta pengajuan, kemudian dilanjut ke SP ya Pak? Iya, dari pengajuan dulu, nanti disetujui, setelah itu masuk ke SP. Nah, itu yang pas disetujuinya itu ketika kami mengajukan misalnya 100, tetapi yang disetujuinya 50. Kan tadi cuma klik, tapi tidak ada. Itu nanti bisa dirubah jumlahnya. Oh, bisa dirubah. Pada saat membuat SP, jumlahnya bisa dirubah sama yang disetujuinya. Gimana? Iya. Mau dites dulu atuh? Nanti itu ketika pengajuan di farmasi 100. Tetapi yang disetujui 50. Nah, nanti ini akun yang mana yang bisa merubah? Di pengajuan atau di SP-nya nanti yang diterubah, atau harus dari pengajuannya yang kita rubah? Dari SP-nya. Dari SP. Iya. Jadi pengajuannya tetap 100, SP-nya saja yang 50. Iya. Berarti satu pengajuan bisa SP beberapa kali. Satu pengajuan satu SP sih jadinya. Kalau sudah disetujui nggak bisa ini kan lagi. Kalau misalnya kita 100, pasti setujunya 50 dulu, bulan depan 50 lagi. Ngajuin lagi. Nanti kan ada historinya. Jadi nanti kan dari pengajuan itu berapa nih yang disetujui berapa, nanti kita bisa lihat historinya. Oh, berarti nanti pada saat bulan berikutnya mau mengajukan lagi, saya mengajukan lagi bulan ini, berarti pakai pengajuan lagi. Dasarnya apa? Karena dasarnya sebelumnya yang di ACC cuma setengahnya kayak gitu. Kemudian ketika SP sudah disetujui di SP-nya, apakah nanti pada saat SP ini harus keluarannya nanti ini satu SP atau bisa jadi beberapa SP? Pengajuan misalnya kami ajukan ada 10 item, tetapi distributornya beda-beda. Di sini berarti harus per distributor nantinya. Belum di set. Ya memang dari beberapa rumah sakit sih ada yang minta misalkan pengajuan kayak gelondongan gitu ya, banyak obat, nanti tinggal dipilih masuk distributor. Tapi memang di sini sih masih per distributor jadinya. Sementara seperti itu. Ya mungkin kedepannya ya kalau misalkan memang bisa secara logika pemrogramannya bisa aja nanti dari satu SP itu nanti ke distributor mana aja gitu. Jadi selama ini ya satu pengajuan, satu SP, satu distributor. Oke, ditampung ya itu ya. Ketika kita membuat pengajuan, kita harus sudah tahu pasti ini akan dibeli di mana. Iya. Pengajuan itu bisa cuma satu kali disetujui aja, tidak bisa paling gini sih sebenarnya nanti
pas dikliknya itu, jadi misalkan ini di pengajuan ada beberapa vendor gitu ya. Pas disetujui itu nanti yang pertama aja yang dari surat pemesanan klik kanan langsung ke penerimaan, yang lainnya nanti langsung masuk ke masuk ke surat pesanan aja, ke surat pemesanan, tapi memang dasarnya dari pengajuan yang tadi. Nah, surat pemesanan, nah ini jadi nanti dibikin, jadi awalnya gini kan, dari pengajuan obat dan BHP, ini klik cari, ini ya, yang ini berarti pengajuan obat dan BHP, klik cari, coba ini. Nah ini ya, makanya ini cuma satu kali bisa disetujuinya. Tapi memang kalau ternyata di sini banyak obatnya, beda-beda supplier, paling nggak dari sini nanti masuknya langsung aja ke menu SP. Nah, obat yang belum tercover di SP sebelumnya karena beda vendor, langsung aja masukin di sini. Ya tetap bisa, tapi tidak langsung disetujui, nanti terkotak-kotak ini ke vendor mana, tapi tetap harus buka menu SP lagi. Paling seperti itu sih ngakalinnya. Jadi berarti nanti beda nomor SP ya. Oke. Misalnya kalau dari farmasi melakukan pengajuan, itu kan ada harga di situ Pak ya? Iya. Di Masa Barang. Nah ternyata di distributor itu tidak tersedia barang itu. Berarti apakah harus melakukan pengajuan lagi, ataukah di SP-nya kami boleh berbeda harganya, misalnya lebih rendah atau lebih tinggi dari harga pengajuan? Boleh, bisa dirubah. Di pemesanan? Di SP bisa, terus nanti pada saat datang Tapi juga tidak perlu mengubah pengajuannya? tidak usah. Soalnya kan pengajuan itu kan belum masuk ini sebenarnya, belum masuk ke jurnal. Jadi pada saat barang datang, penerimaan, baru itu nanti sebagai utang. Kalau baru sebatas pengajuan itu belum masuk ke mana-mana, jadi nggak masalah. Justru nanti kita bisa jadi perbandingan sebenarnya. Oh, harga sebelumnya seperti ini, harga baru sama harga pas penerimaan. Tapi biasanya sih kalau vendor obat itu kan biasanya kalau misalnya memang ada kenaikan harga, sebelumnya dia menginfokan dulu kan ya. Apa ada yang dadakan? Ya bisa aja, nanti di SP-nya juga mau dirubah bisa, di penerimaan juga bisa. Jadi nanti tinggal menyesuaikan saja. Lanjut Pak, ini kalau misalnya sudah SP sudah terbit surat pesanannya ada 3 item, kemudian yang tadi tiba-tiba di distributor cuma bisa melayani 2. Yang satu ini ketika kita mau buatkan SP ke distributor lain, apakah harus pengajuan ulang lagi? Kalau misalkan memang ya kebijakan lagi sih. Kalau misalkan memang harganya ternyata misalkan sama gitu ya, harganya sama, tinggal bikin SP aja. Oh, jadi bisa di SP saja yang bikin baru? Bikin baru, jadi bikin SP baru lagi. Kalau misalkan beda harga ternyata harus pengajuan lagi, ya berarti dari pengajuan lagi. Kemudian kalau misalnya tadi 3 item sudah diajukan, di SP sudah menerbitkan SP-nya 3 item ini, tetapi ada 1 item misalnya di SP-nya 100, tetapi distributor hanya bisa melayani 50. Ini SP yang baru ini bisa SP-nya bisa dipecah ya? Jadi 50 ke distributor lain, yang ini tetap terpakai. Bikin lagi SP-nya. Bikin lagi SP. Buat lagi SP-nya. Itu nanti kalau misalkan ada kasus seperti itu, nanti ada ini sih sebenarnya, ada laporannya ya. Ada validasi
Sebentar, validasi. Tapi bikin SP-nya ini apakah bikin 2 SP baru Mm-mm. yang sesuai dengan yang dilayani distributor, Mm-mm. ataukah hanya menambah 1 SP untuk yang kelebihan ini, setengahnya ini? Buat SP yang tinggal yang kekurangannya saja. Yang kekurangannya Iya. saja. Jadi nanti ada 2 SP, SP yang distributor pertama, yang SP yang distributor kedua, yang kekurangannya saja. Di sini nih validasi. Oke, di mana ya? Coba faktur. Nah, apa namanya? Nanti dicarilah. Jadi mungkin nanti kalau misalkan kita SP nih, SP berapa 100, ternyata distributor ngeluarkan 50, nanti ada istilahnya tingkat ketepatan distributor atau apa, nanti ada historinya. Jadi nanti, oh kenapa ini SP-nya ada 2? Ternyata memang distributor yang pertama hanya ngasih 50, kita mintanya 100, makanya 50 ke distributor yang kedua, kayak gitu. Berarti Pak tadi itu kalau misalnya cuma SP-nya saja yang dirubah, pengajuannya tidak perlu lagi dirubah. Berarti tadi kalau misalnya kami mengajukan 100, ada 100 item, di SP-kan aja ini 100 item, nanti baru dipecah di SP-nya boleh. Jadi tidak perlu pengajuan berulang-ulang. Kan SP yang sebelumnya kita udah SP 100 nih. Tahu-tahu distributor pada saat ngirim 50. Ya kan, kita sudah buat kan SP-nya. SP itu nggak bisa diedit lagi. Jadi kalau untuk menutupi yang 50 ini, ya kita buat SP baru lagi buat ke distributor lain. Yang tadi saya tanyakan kan ini kan dari SP. Berarti pengajuan sudah tidak ada, ini tidak berpengaruh ke pengajuan. Iya. Nah, yang saya tanyakan Pak, kalau misalnya di pengajuan kami mengajukan 10 item, masing-masing 100 kuantitinya, kemudian di SP dipecah menjadi 2 distributor. Oke. Di distributor ini terpecah, akhirnya terpecah lagi karena tidak bisa melayani. Iya. Nah, kemudian ada 1 item atau 2 item yang benar-benar tidak bisa dilayani oleh distributor. Berarti bikin SP-nya Ini 3. akan bikin SP baru kah ini yang? Iya, bikin SP. Akan bikin pengajuan baru kah yang 2 ini yang tidak datang, atau pengajuannya tetap yang pertama? Pengajuannya tetap yang itu, tapi SP-nya saja yang dipecah. Kalau menurut saya tinggal bikin SP-nya lagi. Kalau misalkan masih harganya sama sih, itu aja. Iya. Yang lain mungkin? Oke. Saya lanjut lagi Dok ya. Siap. Kemudian di penerimaan kalau misalnya distributornya memecah lagi pengantarannya 1 SP, mereka antarkan 3 kali. Oke, fakturnya beda. Waktunya beda. Ya itu nanti tinggal, jadi nanti di menu penerimaan, berarti yang pertama itu dari surat pemesanan, terus klik kanan barang datang, ya. Terus ternyata barang datangnya tidak semua masukin sesuai keadaan pada saat itu. Pada saat barang datang lagi, langsung banyak masukin aja di menu penerimaan obat dan BHP. Nah di sini kan ada kolom surat pemesanan SP, nomor SP-nya aja masukin ke sini. Jadi 1 nomor SP kita bisa lakukan penerimaan berkali-kali. Iya, asal nomor fakturnya beda. Oke, gitu ya. Nomor faktur ini keluaran dari si SIM-nya atau dari faktur distributor? Dari faktur distributor. Kalau misalnya distributor pakai surat jalan, Oke. Surat jalannya ada nomornya nggak? Oke. Ya paling pakai yang dari sini, tapi nanti di surat jalannya dikasih ini aja. Kasih keterangan nomor fakturnya, terus nanti kalau ada nomor faktur baru
di fakturnya itu dikasih nomor fakturnya dari sini buat identifikasi nantinya pada saat pembayaran. Ada menu ubah sih, tapi memang nanti harus IT yang rubahnya masuk Tapi database. kalau ini kita sudah save, Mm-mm. dia tersimpan. Mm-mm. Ketika kita panggil ulang itu tidak bisa teredit lagi ya? Sebenarnya ada menu ini sih, sebenarnya ada menu ubah penerimaan, tapi dengan catatan obat itu jangan disebar dulu, dan masuk ke gudang dulu. Misal ya, ini kan tadi ada penerimaan ini nih, obat ini jangan dimutasikan kemana-mana dulu. Jadi kalau di gudang aja dulu. Jadi pada saat coba ya, bisa dirubah nggak nih ubah penerimaan? Nah ini baru bisa dirubah nomor faktur di sini dengan catatan obatnya masih di situ. Kalau obatnya sudah dimutasikan, ini nanti kacau stoknya. Soalnya kan pada saat ubah penerimaan ini kan seolah-olah barangnya masih di gudang. Pada saat disimpan stoknya balik lagi ke kondisi semula. Tuh, berarti nanti mungkin pakai kebijakan aja lah ya. Obat yang fakturnya belum ada, jangan dimutasikan dulu. Nggak bisa. Oke, kalau kayak gitu berarti ya nanti nomor fakturnya pakai bawaan Hansa. Pada saat faktur aslinya datang, ditulis juga di faktur aslinya, faktur yang tercatat di sini. Ada rumah sakit yang seperti itu. Memang distributor pada saat itu dia belum ada faktur asli, baru surat jalan saja. Kalau mereka pakai sistem retur sih jadinya. Diretur terus nanti dimasukkan lagi, tapi kan malah ribet jadinya ya. Jadi seolah-olah nanti pelaporannya banyak obat yang diretur, padahal kenyataannya nggak seperti itu. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya lagi, ini berhubungan sama LPJ. Ya. Nah ini kan ada penerimaan. Di penerimaan itu kan tidak bisa diedit lagi kalau misalnya barangnya sudah tersebar, sudah digunakan. Di LPJ itu kan kita keluarkan nomor BAPTB, bukti penerimaan, berita acara penerimaan barang. Nah nomornya ini ketika kami mau sinkronkan dengan yang ada di sistem bagaimana? Atau di dalam sistem ini sudah ada menu untuk pembuatan LPJ? Laporan Oke. Kalau penerimaan sih ya seperti ini sih, cuma nomor faktur aja. Bentar ya. Apa bisa diakalin nggak? Penerimaan. Nggak ada. Ya. Itu laporan penerimaan itu bisa beberapa faktur berarti. Oke, di sini. Oh ya paling buat lagi sih Mbak, masuk lagi ke Excel. Tapi nanti datanya bisa ngambil dari sini. Ini kan misalkan yang hari ini nih ada penerimaan barang. Ini bisa dicetak dari sini seperti ini. Tapi nggak ada nomornya. Kalau butuh nomor ya ini diolah lagi. Ini di copy paste ke Excel, tinggal dikasih nomor. Nomor penerimaannya ada nggak? Nggak ada. Ini cuma nampilkan yang penerimaan hari ini ya ini. Tapi untuk penomorannya ya nggak ada. Transaksi simpel ini enggak? Oh, transaksi dari ini aja sih, dari nomor fakturnya aja. Kode transaksi menerima paling dari, coba ya, dari jurnal.
Nah, paling dari sini. Dari penerimaan di menu jurnal harian, ini kan ada nomor jurnal. Nomor jurnal ini muncul di menu Di menu jurnal harian. jurnal. Nah, ini. Paling kalau itu pakai yang dari sini. Ini jelas sudah ada nomornya, tapi memang per transaksi, per faktur. Yang nomor bukti ini dari mana nih? Nomor bukti ini nomor faktur. Hmm. Ini kepala farmasinya. Ya kepala sesi kefarmasian. Oke. Ayo yang lain. Oh, oke. Ayo silakan dicoba. Iya, heeh. Nanti simulasinya berdasarkan dari perencanaan, nanti bisa dilihatnya mungkin di ujung perencanaan dan terakhir di keuangan. Ya, disimulasikan ya, separuhnya kan, ya pengajuan dari kita itu ya. Oh, jadi kayak di situ jadi masuk ke WLP atau keuangan WLP di sini masih. Iya. Untuk obat dulu ya, obat.